Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah pernyataan dari seorang ustadz yang mengomentari olahraga yang sangat favorit, yang sangat digemari oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia, yaitu olahraga sepak bola. Dalam videonya ustadz ini menyatakan bahwa haram hukumnya bermain sepak bola atau olahraga apapun dengan menggunakan celana pendek karena itu membuka auratnya. Sebelum kita lebih lanjut membahas video ini, mari kita simak video pernyataan dari ustadz ini. Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu antara usar sampai lutut. Lututnya harus ditutup. Loh, kalau main bola tidak boleh dengan menggunakan celana pendek. Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu antara usar sampai lutut. Lututnya harus ditutup. Loh, kalau main bola tidak boleh dengan menggunakan celana pendek. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas pernyataan dari ustadz ini bahwa haram hukumnya menggunakan celana pendek dalam olahraga apapun, yaitu lebih menitik beratkan kepada olahraga sepak bola. Benarkah demikian? Bagaimana pendapat para netizen? Coba bayangkan kalau kita bermain sepak bola dengan menggunakan sarung atau menggunakan celana, bagaimana jadinya? Silahkan netizen jawab di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menanggapi bagian ini, mari kita simak bagaimana pernyataan dari Quraisy Shihab, yaitu salah satu cendekiawan Muslim, tentang olahraga sepak bola. Mari kita simak video ini. Abi, ada yang juga bertanya soal bahwa di pandangan Islam sempat dulu diharamkan bermain sepak bola. Masih ada yang mengharamkan. Sampai sekarang juga masih ada yang mengharamkan. Ya. Dari mana sebetulnya alasan itu muncul? Yang pertama dan yang paling utama yang Abi baca itu karena mereka beranggapan bahwa pemain sepak bola ini memakai pakaian yang menampakkan auratnya. Kemudian nanti ada yang menghubung-hubungkan lagi dengan yang lain, walaupun sebenarnya penghubungan itu tidak tepat. Ada perjudian, ada percampuran antara laki dan perempuan dan sebagainya. Nah, itu yang mengantar mereka berkata bahwa ini haram. Sebenarnya kita tidak bisa berkata bahwa sepak bolanya yang haram, karena aurat. Ulama juga beda pendapat tentang aurat. Ada yang berkata antara pusar dan lutut, tapi pusar tidak masuk, lutut tidak masuk. Tapi perhatikan, kalau kita bisa perhatikan sebagian pemain bola memakai celana yang sampai di atas lututnya, ya toh? Terus kaos kaki mungkin ada yang sampai itu tidak, itu sudah menutup aurat. Apalagi pendapat yang menyatakan bahwa paha bukan aurat. Jadi itu bukan alasan yang menjadikan harus diharamkan. Ya. Bahwa ada hal-hal, ada perjudian dan sebagainya, itu bukan esensi dari sepak bola. Ya toh? Jadi ada juga kemudian yang menggambarkan bahwa menyamakan bola dengan kepala Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah SAW, yang kemudian dianggap ini bisa saja melecehkan atau kemudian melukai. Ya, saya kira begini ya. Yang pertama, semua yang faham sejarah
yang membaca secara Sayyidina Hussein itu merasa bahwa peristiwa di Karbala, pembantaian beliau itu sangat-sangat kejam. Sehingga timbul kecintaan yang luar biasa. Kekejaman yang terjadi di sana mereka gunakan untuk melarang anak-anaknya sepak bola. Sepak bola yang dianggap haram ini untuk melarang anak itu digambarkanlah bahwa itu kepalanya Sayyidina Hussein. Supaya mereka tidak main sepak bola. Bukan karena keyakinan bahwa itu. Sepak bola sudah dikenal jauh sebelum gugurnya Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein itu gugur sekitar tahun 680 Masehi. Sepak bola sudah dikenal di Yunani 2000 tahun yang lalu. Walaupun berbeda waktu itu. Walaupun berbeda caranya. Tidak ada wasit. Tidak ada wasit. Yang menang dikasih hadiah makanan, yang kalah dicambuk. Itu dulu. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, hanya digunakan ini untuk melarang mereka bersepak bola. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas bagaimana pemaparan dari Quraisy Shihab, yaitu salah satu cendekiawan Muslim, tentang olahraga. Jadi tidak masalah ya para netizen kalau kita berolahraga menggunakan celana pendek. Dan di dalam kekristenan menjelaskan bagaimana hukum yang najis, yaitu tentang makanan. Meskipun ini tentang makanan, namun ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Ustadz ini. Di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Nah, lanjut di dalam ayatnya yang ke-17, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun dalam konteks ini tentang membasuh tangan, tetapi ada satu poin penting yang perlu kita ingat dalam kekristenan, bahwa bukan soal cara itu yang menajiskan orang, itu yang mengharamkan. Tetapi apa yang keluar dari hati kita, itulah yang menajiskan orang. Karena di dalam hati kita itu ada sesuatu yang jahat. Itu timbul dari hati. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi silahkan bebas bermain bola, memakai celana pendek. Jangan kita memakai sarung dalam olahraga bola. Bayangkan kalau di dalam renang pun memakai sarung, itu menjadi persoalan. Baik, kiranya video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam video yang berikutnya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan kepada setiap orang, sehingga banyak yang diberkati oleh video ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.